A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kajian santuy milenial dalam rangka mengaji secara online yang semoga insya Allah dapat menjadi cahaya dalam meniti kehidupan yang sementara di dunia yang penuh dengan ujian ini. Adapun pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mengangkat satu tema mengenai qanaah, sifat qanaah, yaitu kalau dalam bahasa Jawanya itu biasa disebut satu sikap nerimo ing pandum. Maksudnya dia nerima dengan sepenuh jiwa ketetapan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu berupa rizki atau nasib dan garis kehidupan yang kita alami. Terkait dengan ini, menantu daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang merupakan suami daripada Sayyidah Fatimah. Beliau berkaitan dengan sifat qanaah ini, beliau berkata, kafa bil qanaati mulkan. Cukuplah sifat qanaah atau nerimo itu sebagai kekayaan. Orang kalau sudah memiliki sifat qanaah, itu dia sudah tergolong kaya. Wa bihusnil hulki na'iman. Dan akhlak yang baik itu merupakan rezeki yang melimpah. Orang yang memiliki akhlak yang baik, sopan, santun, menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, jujur dan adil, itu dia sudah memiliki rezeki yang melimpah. Akhlak yang baik itu adalah satu rezeki atau karunia yang sangat besar. Rezeki tidak selalu uang, tetapi ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, itu dia adalah telah dikaruniai rezeki yang melimpah. Kafa bil qanaati mulkan wa bihusnil huluki na'iman. Wa su'ila an qawlihi ta'ala fala nuhiyannahu hayatan thayyibah. Imam Ali pernah ditanya terkait dengan ayat fala nuhiyannahu, kami akan berikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Nah, Imam Ali pernah ditanya soal makna daripada ayat ini, hayatan thayyibah ini. Beliau berkata, faqala hiya al-qanaah. Hayatun thayyibah itu diartikan oleh Sayyidina Ali adalah sifat qanaah itu sendiri. Orang yang memiliki sifat qanaah, dia memiliki hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Karena orang yang sudah memiliki sifat menerima, puas dengan pemberian Allah, itu dia memiliki kehidupan yang thayyibah. Berbeda orang yang tidak pernah puas, rakus, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki materi. Kalau perlu korupsi, kalau perlu melanggar konstitusi dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, maka orang seperti ini walaupun dia kaya, dia jauh daripada hayatun thayyibah. Nah, karena itu Sayyidina Ali mengatakan al-qanaah adalah hayatun thayyibah. Semoga kita dijauhkan daripada sifat rakus dan sifat tidak pernah berpuas diri dengan rezeki materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita amati, sifat rakus atau tamak ini merupakan penyebab kehinaan. Kita lihat sangat banyak sekali orang yang sudah kaya tetapi tetap bersifat penjilat kepada orang yang punya kuasa di atasnya demi mendapatkan rezeki lagi yang lebih menimpa, lebih
mendapatkan akses untuk korupsi, menguasai tambang dan lain sebagainya. Dia akan menjilat. Karena banyaknya penjilat di negeri yang luar biasa makmur ini, maka kurang lebih jutaan manusia masih terbelenggu oleh kemiskinan karena kesenjangan sosial yang begitu besar antara si kaya dan miskin. Jadi mereka-mereka ini walaupun secara lahiriahnya kaya, tetapi sebetulnya mereka hina. Mereka akan melakukan apapun, menjilat, menyuap apapun saja demi mendapatkan uang dan kekuasaan serta materi. Dan sifat qanaah ini akan menjauhkan manusia daripada kerakusan dan tamak kepada dunia. Orang yang rakus itu akan merendahkan dirinya di hadapan siapapun. Tetapi sebaliknya orang yang memiliki sifat qanaah, dia menjaga kehormatannya dan tetap berada dalam posisi mulia dan jauh daripada kehinaan. Adapun secara bahasa, qanaah itu artinya ridho atau puas dengan apa yang telah ditetapkan atau dibagikan kepadanya. Dia menerima rezeki yang sudah digariskan untuknya. Ini terdapat dalam Al-Munjid, Qomus Al-Munjid. Qanaah itu diambil dari kata qana'a yakna'u qana'atan. Ini menerima. Radiya bima kusima lahu. Dia ridho dengan apa yang telah dibagikan untuknya. Dan qanaah ini dalam istilah artinya adalah suatu keadaan jiwa di mana manusia mencukupkan dirinya sebatas hajatnya, sebatas kebutuhannya, tidak melebihi daripada itu. Dia merasa cukup karena apa-apa yang urgent dia sudah dapatkan, itu dia cukup, tidak menuntut yang lebih daripada yang di luar kebutuhannya. Itulah arti daripada qanaah. Dan juga dikatakan bahwa qanaah ini dalam istilah adalah manusia yang lebih banyak bergantung kepada Tuhan ketimbang bergantung kepada selainnya. Dan apa yang dimiliki itu dia senang. Dia senang dengan apa yang telah dimilikinya dan dia menerima dengan apa yang dia miliki sekarang dan hidup dengan kemuliaan diri dan kehormatan. Tidak pernah melirik harta orang lain kepada harta orang lain atau apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki sendiri. Tidak pengen, maksudnya orang lain punya ini aku juga pengen. Tidak, tapi yang dia miliki dia bahagia dengan itu. Dan dia tidak pernah rakus kepada harta orang lain. Dia juga tidak terlalu bersedih apabila lagi mengalami kekurangan harta, kekurangan materi. Dia tidak terjerumus dalam kesedihan yang berlebih. Sebaliknya, orang yang hidup dengan berfoya-foya, tidak hidup dengan sederhana, itu mendapat kecaman daripada Al-Quran. Orang yang hidup mubadir itu suka berfoya-foya, itu tidak dipuji oleh Al-Quran. Dan qanaah itu tergolong sifat mulia bagi seorang manusia. Dan qanaah ini dalam literatur Islam itu digolongkan sebagai satu kemuliaan dan akhlak yang baik, di mana nantinya akan mendatangkan kebahagiaan yang abadi. Disebutkan juga dalam hadis bahwasanya orang yang memiliki sifat qanaah adalah manusia yang paling kaya dibanding orang lain. Maka orang yang paling kaya adalah orang yang punya sifat qanaah ini. Oleh karena itu patutlah kita ini belajar bagaimana kita dapat menyandang sifat qanaah. Ikhwani wa akhwati, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan
menjadi cahaya petunjuk jalan kita ke siratal mustaqim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.